Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tech Tinker. Di video kali ini kita akan masuk ke tahapan pertama dari NLP, yaitu normalisasi teks. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, normalisasi teks di sini adalah proses untuk merapikan dan menyederhanakan teks agar bentuknya lebih konsisten sebelum diproses lebih lanjut oleh NLP. Nah, tujuan dari normalisasi teks sendiri ini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah menghilangkan variasi penulisan yang tidak penting. Contoh dari variasi penulisan yang tidak penting adalah seperti cara kita menuliskan kata bagaimana. Nah, kata bagaimana ini sering ditulis dengan cara gimana atau disingkat juga BGMN atau kadang juga disingkat dengan GMN. Ketika kata tersebut memiliki arti yang sama namun variasi penulisannya banyak yang berbeda, nah ini yang nanti akan dihilangkan atau disamakan semuanya. Ada juga kata-kata seperti saya senang, ada yang ditulis dengan tambahan emoji senyum atau ada yang ditambahkan dengan emoji lainnya. Nah, padahal sebenarnya emoji ini nanti tidak diperlukan dalam pembuatan model ini. Nah, disinilah tujuan pertama dari normalisasi teks, yaitu menghilangkan variasi penulisan yang tidak penting, walaupun sebenarnya makna mereka semua sama. Tujuan yang kedua adalah membuat teks lebih seragam. Contohnya, seperti kalimat saya sementara makan, ditulis dalam huruf kecil semua. Lalu ada juga yang menulis saya sedang makan tapi dengan huruf kapital semuanya. Nah, dalam tulisan seperti ini sebenarnya memiliki makna yang sama, tapi karena format teksnya berbeda, seringkali direpresentasikan dengan cara yang berbeda juga. Nah, disinilah fungsi dari normalisasi teks itu, agar saat training kalimat yang sebenarnya dua-duanya dianggap sama ini dapat dijadikan satu yang sama sehingga hasil trainingnya lebih akurat. Yang ketiga adalah mempermudah proses tokenisasi, analisis, atau training model. Nah, jika normalisasi dilakukan, teks yang dihasilkan lebih bersih dan lebih konsisten. Hasil teks normalisasi juga lebih baku, sehingga saat dilakukan pemecahan kata per kata atau yang nanti kita sebut dengan tokenisasi, proses ini jauh lebih mudah karena tadi teks-teks sudah dipecah menjadi kata-kata yang sebenarnya sudah diatur agar menghilangkan variasinya sebelumnya. Tokenisasi lebih mudah dilakukan jika analisis teks juga sudah lebih mudah dilakukan, sehingga efeknya saat pelatihan model nanti, model machine learning yang kita buat nanti juga lebih cepat dalam mempelajari polanya. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam normalisasi teks ini? Kita akan langsung masuk ke Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah folder saya sebut dengan normalisasi teks. Yang pertama, tahapan yang akan kita lakukan adalah masuk di sini dan membuat sebuah file Python baru yang namakan normalisasi.py. Nah, di sini kita akan menormalisasi sebuah kalimat yang akan saya berikan. Nah, di sini nama kalimatnya saya simpan ke dalam sebuah variabel namanya text. Kalimatnya adalah hello. Di sini hello tapi penulisannya nya huruf kecil, lalu yang sisanya huruf besar, lalu ada titik-titik-titik, tanda seru, lalu welcome 303, spasinya saya buat 2 kali, to spasinya saya buat 2 kali lagi, channel, lalu ada angka lagi, Tech Tinker. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya penulisan teksnya ini sangat acak ya. Di sini ada huruf besar, ada titik-titik, ada tanda seru, tanda baca, lalu di sini ada juga angka, ada spasi yang 2 kali dan sebagainya. Jadi teks ini sangat penuh dengan sangat tidak beraturan. Nah, kita akan buat peraturan dengan normalisasi teks. Untuk melakukan hal tersebut, kita akan menghilangkan satu persatu variabel yang ada dalam sini. Tapi saya mau teman-teman mengimport sesuatu terlebih dahulu, yaitu import array. Nah, ini adalah regex yang nanti akan kita gunakan untuk membersihkan teks kita. Yang pertama yang saya akan lakukan di sini adalah kita akan melakukan lower casing pada teks tersebut. Jadi proses pertama dari normalisasi adalah lower casing. Nah, saya akan simpan ke dalam sebuah variabel namanya lower case. Nah, untuk melakukan lower case cukup sederhana, kita tinggal panggil text.lower. Lalu kita print di bawah sini hasilnya, kita jalankan programnya. Oke, teman-teman dapat lihat di sini sudah berhasil, teksnya diubah ke dalam bentuk huruf kecil semuanya. Langkah yang kedua adalah kita akan menghilangkan angka. Jadi di sini kita menghilangkan angka. Saya buat variabelnya namanya tanpa angka. Nah, disinilah fungsi dari si array yang tadi kita import. Jadi kita panggil array.sub. Nah, sub ini digunakan untuk menghilangkan teks yang nanti atau sub ini digunakan nanti untuk menghilangkan angka yang ada dalam teks tadi dengan cara kita panggil di sini tuliskan r lalu \d terus plus, kita mau substitusi dengan apa, lalu lower case. Nah, ini programnya. Jadi kalau di sini teman-teman lihat, saya di sini pertama panggil si modul regexnya yang tadi kita sudah import, lalu saya panggil sebuah function namanya substitution. Jadi dia akan menggantikan angka yang ada dalam sini dengan variabel kosong, dengan
string kosong di sini. Nah, nanti akan diganti di lowercase ini. Jadi sebenarnya apa arti dari backslash D plus ini? Backslash D ini artinya digit dari 0 sampai 9, terus plus ini kalau dia ada lebih dari satu karakter, dia akan menghilangkan semuanya. Nah, coba kita print di sini tanpa angka, save, lalu run lagi. Teman-teman dapat lihat di sini angka 303 sama 90-nya sudah hilang. Oke. Tahapan yang ketiga, kita akan menghilangkan tanda kaca. Di sini teman-teman dapat lihat ada tanda titik sangat banyak dan juga tanda seru. Kita akan mengulangkan itu karena itu tidak akan digunakan. Tulis menghilangkan tanda baca. Nah, saya akan membuat variabel namanya tanpa punct. Jadi punctuation ini. Nah, kita akan menggunakan function subtract yang tadi, substitusi yang tadi, array.sub. Nah, kali ini panggil R. Lalu kita yang mau disubstitusi apa, di sini saya akan masukkan apa hal saja yang akan kita substitusi. Yang pertama ada tanda titik, lalu ada tanda seru dan tanda tanya. Lalu kita mau substitusi 3 tanda baca ini dengan apa? Dengan string kosong. Lalu variabel mana yang mau disubstitusi, yaitu tanpa angka. Nah, coba kita print tanpa punct ini. Kita save lalu run. Nah, teman-teman lihat di sini sudah tidak ada tanda baca lagi yang digunakan. Oke. Dan yang tahap terakhir adalah kita bagaimana cara menghilangkan spasi yang berlebihan. Tahap 4. Menghilangkan spasi. Nah, di sini saya buat sebuah variabel namanya spasi. Jadi ini untuk menghilangkan spasi. Kita masih pakai function rate yang tadi substitution. Array.sub. Nah, di sini panggil R lagi. Apa yang mau kita substitusi? Ini backslash S. Yang mana ini untuk spasi. Nah, kalau spasinya lebih dari 1 kita tambah plus. Lalu apa mau disubstitusi si spasi ini dengan apa? Kita substitusi dengan string kosong. Lalu variabel mana yang mau disubstitusi tanpa punct. Oke, sekarang kita print spasi. Save lalu run. Nah, teman-teman dapat lihat di sini semua tulisannya terhubung, tapi kita tidak mau seperti itu. Jadi kita kasih ganti spasi ini dengan dengan spasi lainnya. Jadi hanya satu spasi. Kita save lalu run. Oke. Jadi ini hasil terakhirnya. Hello, welcome to channel TechThinker. Oke, demikian video mengenai normalisasi teks. Sampai jumpa di video selanjutnya.